Ini ilmuwan abad pertengahan, orang Yahudi berkebangsaan Amerika. Dia tidak kenal agama, bahkan dia benci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Einstein membaca riwayat Nabi, membaca sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Einstein berkesimpulan mulai mengenal agama, bahkan mulai mengenal Tuhan. Ketika dia tahu hasil ciptaannya dari olahan teori relativitasnya, E sama dengan MC kuadrat, dia menciptakan bom atom, yang kemudian bom atom itu dipakai untuk menghancurkan manusia di Jepang oleh Amerika. Tanggal 6 Agustus Hiroshima dihancurkan, tanggal 9 Agustus 1945 Nagasaki dihancurkan. MS itu murah senyum biasanya. Kalau lihat murah senyum, saya juga baru tahu MS apa sih murah senyum. Yang kami hormati, yang paling cantik Ibu Haja, yang orang kita, alhamdulillah selama perjalanan taklim. Ini pengajian rutin bulanan MUI tingkat ranting atau tingkat kelurahan sekecamatan Tambora. Mudah-mudahan dari kita semuanya akan mendapatkan keberkahan dari Allah kepada kita semuanya. Amin amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya teringat dengan pembacaan puisi dari seorang penyair yang namanya Hamid Jabar. Dia baca puisi di Taman Ismail Marzuki. Setelah baca puisi ini dia jatuh pingsan, kemudian meninggal dunia. Yang dia baca cuma 4 bait dari puisi yang dia buat. Bertahun, berbilang bulan, kau waktu cepat berlalu, kau lari tak berhenti, kau pergi tak kembali. Jatuh, pingsan, meninggal dunia, dan memang tak kembali lagi dia. Saya ingat melihat wajah teman-teman sohib-sohib saya, para ulama. Dulu kita bertemu, dulu kita bersilaturahim, kita saling bersinergi. Lama kemudian tak jumpa karena kesibukan masing-masing. Malam ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam suasana yang penuh dengan silaturahim, penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan malam ini dihiasi dengan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, saya tidak perlu sebut namanya, saya langsung saja ya. Tapi ta'zim saya tetap kepada para al-mukarram, para kiai, para alim ulama, para asatiz. Bulan November ini Pak, banyak peristiwa. Maulid Nabi masih berlangsung, di mana-mana masih banyak peringatan. Para penceramah banyak yang masih diundang. Dari Maulid Nabi ini saya punya satu kesimpulan aja, bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia unik, manusia sempurna yang tidak ada celah. Silakan orang cari celah beliau, tidak akan pernah ketemu. Bahkan orang berusaha ngorek-ngorek kelemahan beliau, celah beliau, ketidaksempurnaan beliau. Pada akhirnya di ujungnya orang itu jatuh cinta kepada pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan sebutkan dua nama. Ada yang namanya Albert Einstein. Ini ilmuwan abad pertengahan, orang Yahudi berkebangsaan Amerika. Dia tidak kenal agama, bahkan dia benci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika Einstein membaca riwayat Nabi, membaca sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Einstein berkesimpulan mulai mengenal agama, bahkan mulai mengenal Tuhan. Ketika dia tahu hasil ciptaannya dari olahan teori relativitasnya, E sama dengan MC kuadrat, dia menciptakan bom atom, yang kemudian bom atom itu dipakai untuk menghancurkan manusia di Jepang oleh Amerika. Tanggal 6 Agustus Hiroshima dihancurkan, tanggal 9 Agustus 1945 Nagasaki dihancurkan. Malam-malam Einstein menangis sambil menulis sepucuk surat yang di dalamnya ada satu kalimat, "Science without religion is blind." Itu kata Einstein. Ilmu yang banyak, ilmu yang numpuk, di depan namanya punya gelar, di belakang namanya ada gelar, tuh gelar bertumpuk. Ilmu pengetahuannya setumpuk, tetapi tidak diiringi dengan pengamalan agama yang kuat, is blind, maka dia akan seperti orang buta. Ini Pak, bener nggak Pak? Bener nggak Pak? Punya ilmu banyak, nggak ditopang oleh pengamalan agama, ilmunya hanya akan dipakai untuk merusak. Einstein tahu itu, bisa nulis kalimat ini setelah membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang Yahudi juga benci Rasulullah. Namanya Michael Hart. Dia nulis buku The 100 One Famous Influence in the World. 100 orang yang berpengaruh dalam peradaban dunia. Dia harus jujur, objektivitas dengan keilmuannya. Kebenciannya dibuang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meneliti 100 orang yang berpengaruh dalam peradaban dunia. Nama Nabi Muhammad SAW dia tempatkan di ranking pertama. Nabi Isa yang dituhankan oleh orang-orang barat justru ditempatkan di nomor 3 setelah ilmuwan Isaac Newton. Ya. Tuhannya ditempatin nomor 3 Pak. Nabi Muhammad SAW dia tempatkan di nomor urutan 1.
Ini Pak. Lalu yang terakhir ada orang yang namanya Profesor Dr. Maurice Bucaille, orang Perancis. Baca sejarah Nabi juga. Kalau kata kita mau baca Sirah Nabawiyah, dia baca. Akhirnya hatinya jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW setelah meneliti mayat Fir'aun. Profesor Dr. Maurice Bucaille masuk Islam, membaca 2 kalimat syahadat. Jadi Nabi Muhammad makin diteliti sejarah hidupnya, makin mendatangkan kecintaan orang kepada beliau. Itu Maulid Nabi. Peristiwa yang kedua belum lama, peristiwa perjuangan dahsyat, perjuangan besar, perjuangan terberat orang Indonesia, terutama umat Islam, di mana? Di kota Surabaya. 10 November. 10 November itu peristiwa perang antara pasukan Indonesia, milisi-milisi Indonesia, dengan pasukan sekutu, dalam hal ini Inggris. Inggris diboncengin oleh Belanda karena Belanda punya niat ingin mengekalkan kembali penjajahannya atas Indonesia. 25 Oktober 1945 pasukan Inggris yang diboncengi Belanda mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Apa yang terjadi? Sebenarnya Inggris punya misi, karena dia ditunjuk oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata orang Pandeglang mah, Ustadz, United Nations Organization, badan organisasi yang mengurusi persatuan dunia. Ditunjuk oleh PBB Inggris ini karena Jepang udah kalah perang. Tanggal 15 Agustus 1945 Jepang lewat siaran radio sudah menyatakan kalah perang dengan sekutu alias dengan Amerika. Maka Inggris diberikan tugas oleh PBB, diberikan mandat oleh PBB untuk satu, melucuti senjata pasukan Jepang, 2, memulangkan orang Jepang ke negerinya, 3, membebaskan tawanan perang sekutu yang ditawan oleh Jepang. Tapi Inggris main mata dengan Belanda. Inggris bekerja sama dengan Belanda karena Belanda masih ingin menjajah Indonesia. Maka ketika mendarat di Surabaya tahun 1946, Inggris segera memiliki niat untuk menggempur kota Surabaya. Niat ini jadi kalau tidak ada surat, sepucuk surat yang ditulis oleh, nah ini, kalau orang-orang sering bilang jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau saya tambahin Pak, jas hijau yang dipakai ini Al-Mukarram nih, jas hijau nih, Ustaz Abdul Rojak. Saya belum pakai tuh Ustaz. Yang lain udah pakai, keren kayaknya ini ya. Kalau foto bareng mantep ya. Saya belum pakai Ustaz. Ya, nggak usah dipikirin, diusahain aja. L4. Ya, karena saya tinggi ya, Ustaz. Muslihin ya, muslihun, sorry, afwan. Udah lama nggak ketemu. Sekarang ketemu di center lagi. Tuh, ditunggu di rumah apa gimana, Sa?
Jaketnya ditunggu di rumah apa gimana? Ditanterin sama Ustadz Muslim ya. Pak, jas hijau itu jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas hijau jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Itu ya. Di 10 November Surabaya yang berperan itu ulama. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU sekaligus ketua NU, tanggal 22 Oktober hasil istikharahnya menulis sepucuk surat yang kemudian disebut maklumat. Maklumat ini beliau namai resolusi jihad. Isi resolusi jihad mewajibkan fardu ain kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk bertempur di Surabaya. Fardu ain dikatakan yang berjarak 94 km dari tempat pertempuran. Kalau kita ukur pakai ilmu matematika, barangkali 94 km itu dari Jakarta ke Purwakarta. Saya udah buka Google, saya udah tanya sama Google, mana jarak 94 km, ternyata dijawab Jakarta Purwakarta. Jadi nggak ada yang bisa protes saya. Saya udah tanya orang paling cerdas di dunia, Google. Nih Pak, jadi yang jaraknya 94 km fardu ain wajib perorangan. Yang di luar 94 km fardu kifayah. Ini kata Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Gara-gara resolusi jihad itulah semua orang, tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan berkumpul di Surabaya untuk menggempur Inggris yang diboncengi oleh Belanda. Jadi ulama Pak, ulama yang punya peran. Jadi jas hijau jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini ada jasa lain Pak. Ketika ribut perdebatan mengenai Pancasila di BPUPKI, Kiai Haji Wahid Hasyim, karena ada waktu jeda istirahat, beliau pulang ke Tebuireng. Beliau menemui ayahandanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau mengadu, ini keputusannya tinggal satu, sudah mengeluarkan piagam Jakarta, Pancasila piagam Jakarta bunyinya tidak seperti sila pertama Pancasila sekarang. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu bunyi sila pertama piagam Jakarta. Kiai Haji Wahid Hasyim pulang menemui ayahandanya untuk minta pendapat. Kira-kira ini dirubah atau enggak? Sila pertama ini dirubah apa enggak? Sebab kalau tidak dirubah akan menimbulkan resistensi orang-orang yang tidak beragama Islam. Karena di situ disebutkan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ada kata-kata syariat Islam. Akhirnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari minta izin kepada anandanya untuk istikharah. Beliau istikharah, setelah itu beliau panggil putranya, kamu pulang ke Jakarta, kamu katakan, hapus 7 kata di belakang kata ketuhanan, hapus
karena ini yang membawa maslahat bagi bangsa Indonesia. Akhirnya Kiai Haji Wahid Hasyim kembali ke Jakarta, bertemu dengan panitia 9, kemudian mengemukakan pesan dari ayahandanya bahwa 7 kata di belakang kata ketuhanan harus kita hapus. Akhirnya tanggal 18 Agustus 1945, 7 kata di belakang kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, 7 kata itu dihapus. Tinggallah kata ketuhanan. Lalu diusulkan kembali oleh tokoh-tokoh Islam, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Salman Singodimejo, diusulkan agar kata ketuhanan ditambah dengan kalimat yang Maha Esa, merujuk kepada surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Jadi kata ketuhanan yang Maha Esa itu rujukannya adalah surat Al-Ikhlas ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Maka kalau ada yang bilang Pancasila tidak Islami, Pancasila bertentangan dengan agama Islam, bawa aja ke Masjid Al-Latif, kita ajak dialog. Di mana yang tidak Islaminya? Seluruh sila itu dari 1 sampai 5 diambil dari ajaran-ajaran Islam, bahkan merupakan bagian terkecil dari ajaran Islam. Ini peran Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Akhirnya 10 November orang berlomba-lomba ke Surabaya. Ditambah lagi ada satu peristiwa yang membuat Inggris marah. Panglima perang Inggris, Jenderal Melleby, ketika sedang naik mobil dicegat oleh para pemuda, arek-arek Surabaya, kemudian dilempari granat mobil itu, hancur, Melleby-nya terbakar, mati. Akhirnya Inggris tambah marah, kemudian lewat pesawat udara menyebarkan selebaran yang menyatakan pasukan Indonesia beserta pimpinannya harus menyerahkan senjata di tempat yang telah ditentukan sambil berjalan jongkok, tangan di atas kepala. Ini merupakan penghinaan buat pasukan Indonesia. Maka adanya ini menambah semangat orang-orang Indonesia untuk bertempur, maju ke medan pertempuran, melakukan jihad fisabilillah melawan Inggris dan Belanda. Akhirnya banyak korban dari pihak Indonesia. Dalam catatan sejarah ada kira-kira 16.000 korban ditambah 150.000 orang luka-luka. Dari pihak Inggris hanya korban jatuh 2.000 orang. Karena banyak yang jatuh korban dari pihak Indonesia, maka 10 November itu oleh pemerintah sepakat ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Kalau kata kita mah Hari Syuhada. Karena pahlawan dalam Islam yang lebih berkah adalah syuhada. Ini Bapak-bapak, para alim ulama cerita mengenai 10 November di Surabaya. Jadi sekali lagi, peristiwa apapun di Indonesia tidak lepas dari peran ulama, tidak lepas dari peran santri, tidak lepas dari peran umat Islam. Karena mereka inilah yang memiliki bangsa dan negara ini, yang mempertahankan bangsa dan negara ini sampai sekarang. Indonesia tetap maju ke Maharipah Lojinawe, membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.